Hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar isometric drawing pada pemipaan. Selamat mengikuti. Salam quality. Coba bayangin deh, Anda lagi berdiri di tengah-tengah fasilitas industri yang nilainya jutaan dolar. Pipa-pipa baja berseliweran di atas kepala, berbelok, menjulang tinggi, benar-benar kayak labirin 3 dimensi yang super rumit. Tapi ini nih fakta yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Seluruh struktur raksasa itu awalnya cuma dari sesuatu yang sangat sederhana, selembar kertas datar. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah dan menerjemahkan bahasa rahasia di balik desain perpipaan industri. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini rute bahasan kita. Kita bakal mulai dari tantangan menerjemahkan desain, terus masuk ke PNID buat paham logikanya, lanjut ke ilusi 3D isometrik, cara baca simbol-simbolnya, tragedi kesalahan las seharga $50.000, sampai akhirnya ngebahas gimana kertas itu benar-benar berubah jadi pabrik nyata. Kita masuk ke bagian pertama. Tantangan menerjemahkan desain dari selembar kertas ke wujud pabrik sungguhan. Jadi pertanyaannya gini, gimana sih cara ngebangun labirin pipa 3D yang masif dan rumit banget cuma modal selembar kertas 2D? Di dunia konstruksi industri itu ada jurang komunikasi yang lumayan besar antara apa yang ada di kepala desainer dengan realitas para pekerja di lapangan. Intinya, gimana cara Anda ngasih instruksi ke ratusan pekerja buat ngebangun fasilitas presisi ini tanpa bikin mereka pusing 7 keliling? Awalnya kita mungkin mikir, pakai gambar teknik standar aja kan bisa. Coba deh perhatiin gambar ortografik multitampilan ini. Ada tampilan depan, ada tampilan samping. Iya sih emang digambar sesuai skala. Tapi coba bayangin kalau Anda harus baca gambar ini buat ngerakit sistem perpipaan 3D yang posisinya saling tumpang tindih. Susah banget kan? Butuh mata teknisi yang super tajam cuma buat nebak kemana arah satu pipa yang ngumpet di belakang pipa lainnya. Jelas kita butuh solusi yang jauh lebih cerdas dari ini. Nah, kita masuk ke bagian 2, PNID, atau gimana cara kita memetakan logikanya. Sebelum mulai ngelas dan ngebangun baja secara fisik, kita tuh harus paham dulu gimana sistem ini berpikir. Disinilah PNID, atau Piping and Instrumentation Diagram, ambil peran. Poin yang harus banget diingat. PNID itu sama sekali nggak peduli di mana letak asli si pompa, atau berapa meter panjang pipanya di dunia nyata. Diagram ini 100% fokus ke gimana cara kerjanya, bukan di mana letaknya. Bisa dibilang ini tuh peta logika dari keseluruhan sistem Anda. Coba perhatiin betapa diagram yang kelihatannya simpel ini sebenarnya nyimpen sistem yang luar biasa kompleks. Di situ ada pompa dan katup yang terhubung. Pipa-pipanya digambar cuma pakai garis-garis skematik biasa. Terus, lihat garis putus-putus itu? Itu bukan sekedar hiasan, itu adalah sinyal komunikasi. Gambar ini lagi ngasih tahu kita, hey, kalau pompa ini nyala, dia bakal ngirim sinyal ke katup selenoid buat ngebuka aliran air penyegal. Tanpa peta logika ini, teknisi listrik dan programmer gak bakal tahu gimana cara bikin pabrik ini berjalan otomatis. Lanjut ke bagian 3, isometrik, si ilusi 3D. Masalahnya, operator di lapangan gak mungkin masang pipa cuma modal peta logika doang kan? Mereka butuh buku panduan fisik. Mari kita bandingin dua pendekatan ini. Di satu versi, kita punya model 3D CAD berskala. Akurat banget pasti, tapi repot kalau harus dicetak di selembar kertas, banyak garis detail yang bakal ketumpuk dan hilang. Nah, di versi satunya lagi, ada representasi isometrik. Isometrik ini meratakan rute 3D tadi ke satu halaman 2D pakai semacam trik proyeksi matematika. Hasilnya, tara, semua jalur pipa kelihatan super jelas tanpa ada yang tumpang tindih bikin pusing. Rahasia di balik ilusi isometrik ini ada di aturan geometrisnya yang cerdas banget. Catatan paling penting nih, gambar isometrik itu nggak pakai skala visual. Pipa yang panjangnya 40 meter bisa aja digambar sama persis panjangnya dengan pipa yang cuma 2 meter, yang jadi patokan murni angka dimensi yang tertulis di atasnya. Garis horizontal ditarik miring 30 derajat dari cakrawala, sementara garis vertikalnya tetap vertikal. Intinya, setiap lembar gambar isometrik menceritakan satu perjalanan utuh sebuah jalur pipa, dari titik A ke titik B. Masuk ke bagian 4. Gimana cara kita membaca simbol dan detail di gambar tersebut? Punya gambarnya aja jelas nggak cukup ya, kita harus ngerti kosakatanya. Tiap titik, garis atau tanda silang itu bawa instruksi spesifik buat pekerja baja tentang gimana nyambungin pipanya. Coba deh perhatiin perbedaan antara titik hitam solid dan tanda silang ini. Titik hitam itu artinya shop weld, alias pipa ini harus dilas di bengkel fabrikasi yang aman, nggak kehujanan. Kalau silang, itu field weld. Artinya, sambungan ini mau nggak mau harus dilas langsung di lokasi, yang kadang posisinya puluhan meter di udara. Terus kalau ada tambahan huruf FF, itu singkatan dari Field Fit Weld. Berarti, pekerja harus nyisain pipa sedikit lebih panjang buat disesuaikan lagi nanti di lapangan. Ingat-ingat ya kode FF ini? Nah, kalau Anda beneran lagi berdiri di lokasi proyek, ini dia 5 tahapan baca gambar isometrik biar terhindar dari bencana.
Pertama dan paling utama, selalu cari panah utaranya. Kalau orientasi Anda salah, pipa yang udah dibikin capek-capek bisa kepasang hadap-hadapan arah sebaliknya. Wah, berabe. Kedua, lacak jalur utamanya. Ketiga, ikuti angka dimensinya secara patuh. Dan ingat, jangan pernah ngukur pakai penggaris langsung dari kertasnya. Keempat, cek daftar material atau BOM, biar Anda nggak salah pakai pipa air buat saluran bertekanan tinggi. Dan kelima, selalu pastikan jenis las apa yang diminta. Bagian kelima, ini yang paling nyesek. Kesalahan las Parato seharga $50.000. Tadi saya sempat bilang kan, minta tolong ingat-ingat huruf FF. Nah, inilah alasannya. $50.000. Kalau dirupiahin, itu sekitar 750 juta. Angka ini adalah kerugian langsung akibat penundaan jalur kritis proyek dan biaya sewa alat berat yang nganggur begitu aja. Dan Anda tahu apa penyebabnya? Semua dipicu oleh satu kesalahan sepele pas baca simbol tersebut di tengah-tengah proyek ekspansi kilang. Kita bedah gimana bencana ini bisa terjadi. Jadi gini, ada sebuah pipa yang harus disambungin ke fondasi pompa yang umurnya udah 20 tahun. Di atas kertas, jarak teoretisnya itu 3.500 mm. Di gambar isometrik, ada tanda silang yang jelas-jelas dikasih keterangan FF, alias Field Fit Valve. Ini tuh instruksi harga mati buat membuat pipa untuk ngasih kelonggaran panjang ekstra sekitar 150 mm. Kenapa coba harus dilebihin? Ya logikanya aja, fondasi beton yang usianya udah puluhan tahun, itu hampir pasti udah sedikit bergeser atau ambles turun di dunia nyatanya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di bengkel fabrikasi entah gimana mengabaikan instruksi FF itu. Mereka potong pipanya pas banget di angka 3.500 mm, seakan-akan itu cuma shop weld biasa. Begitu pipa itu dibawa ke lapangan, diangkat pakai kren, jeng-jeng, pipanya kurang 50 mm, nggak nyampe ke pompanya. Nggak bisa ditarik, apalagi dipaksa, karena pompanya bisa hancur. Kerjaan pun langsung mandek total. Ada pepatah yang sangat terkenal di lapangan. Pipa yang kepanjangan itu gampang, tinggal dipotong. Tapi pipa yang kependekan, itu cuma jadi rongsokan besi tua. Pelajaran yang luar biasa mahal. Masuk ke bagian 6, tahapan akhir. Dari kertas menjadi pabrik. Sebagai penutup, mari kita lihat lompatan terakhir dari selembar kertas jadi bentuk fisik. Poin krusialnya di sini, gambar isometrik itu sebenarnya dibagi jadi 2 tahap. Pertama, desain isometrik. Ini peta induknya, yang ngasih lihat seluruh rute panjang pipa. Tapi kan kita nggak mungkin ngangkut pipa utuh panjangnya ratusan meter lewat jalan raya, ya nggak? Makanya, insinyur memecah peta ini jadi yang namanya isometrik fabrikasi, atau sering disebut gambar spool. Gambar spool ini ibarat kepingan puzzle yang ukurannya pas buat diangkut truk. Bengkel bikin kepingannya, nah nanti orang lapangan yang merakit puzzle-nya. Kalau kita tarik benang merahnya, siklus hidup dari terjemahan dokumen perpipaan ini keren banget loh. Bermula dari block flow diagram yang cuma sebatas ide konseptual, terus berevolusi jadi PNID yang berfungsi sebagai otak dan logika sistemnya, lanjut dimodelkan ke CAD 3D buat atur tata letak ruangnya, habis itu diratakan lagi jadi desain isometrik 2D sebagai peta jalur utama, sampai akhirnya dipecah lagi jadi instruksi potong-memotong baja fisik yang sangat detail di gambar spool fabrikasi. Nah, semua proses tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup memancing pikiran. Di zaman sekarang, di mana kita punya software 3D bernilai miliaran dolar dan kacamata virtual reality yang canggih banget, kenapa sih gambar isometrik 2D datar tanpa skala ini masih jadi raja yang tak terbantahkan di konstruksi? Jawabannya simpel, karena kejelasannya. Sehebat apapun teknologinya, seorang pekerja keras yang lagi bergantung di ketinggian 30 meter dengan sarung tangan las yang tebal, nggak butuh kacamata VR. Mereka butuh instruksi pasti yang nggak mungkin salah tafsir. Mereka butuh bahasa isometrik. Terus pelihara rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di bahasan kita berikutnya. Jangan pernah berhenti mempertanyakan gimana dunia di sekitar kita ini dibangun. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.